didukung oleh Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, bersama saya Iqbal Himawan. Pemirsa, berhasil ciptakan bibit padi unggul tahan hama dengan masa tanam yang lebih singkat. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menargetkan jadi kabupaten penghasil padi unggul serta lumbu nasional di tahun 2024. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi krisis pangan, pemerintah daerah Kabupaten Situbondo menciptakan varietas padi BK01 dan 02 Agritan. Dengan pengembangan bibit padi varietas unggulan ini, Kabupaten Situbondo berpotensi menghasilkan 489.655 ton atau sekitar 8,8 ton per hektarnya. Nah, angka ini naik hingga 220% dari semula 138.721 ton. Angka ini diperoleh dari perhitungan Badan Pusat Statistik saat panen perdana BK01 dan 02 dilakukan. Dan atas keunggulannya, kualitas dan kuantitas panen petani akan semakin meningkat. Sehingga bibit padi BK01 dan 02 diharapkan juga dapat membantu petani di luar daerah Situbondo. Bahwa dunia ini sedang menghadapi 3 krisis. Salah satunya adalah krisis pangan. Oleh karena itu, masing-masing negara sekarang ini memaksimalkan bagaimana produksi pangan bisa diswasembadakan. Nah, kita bersyukur bahwa Jawa Timur pada 3 tahun terakhir 2020, 2021 dan 2022 produksi padi dan beras Jawa Timur tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Ditambah sekarang ada BK01, BK02 Agritan dari Situbondo, tentu akan menjadi angin segar dan harapan baru bagi penguatan produksi padi di Jawa Timur. Harapan kita tentu BK01, BK02 tidak hanya untuk Situbondo, tapi juga untuk daerah-daerah lain. Produksi beras kita di Kabupaten Situbondo itu biasanya 138.721 ton. Tetapi dengan adanya padi BK ini, kita akan menghasilkan beras 489.655 ton. Jadi peningkatannya sangat luar biasa dan rata-rata kita akan bisa meningkat sampai 220%. Pemirsa, potensi bibit unggul padi BK Situbondo 01 dan 02 Agritan, jawaban krisis pangan nasional, menjadi topik dialog kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengelaborasi apa potensi bibit unggul ini, sudah hadir di Studio 1 Metro TV Bupati Situbondo Karna Suswandi. Pak Karna, Pak Bupati, selamat pagi. Masih Selamat pagian, ya? pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Ceria sekali, Pak. Ini kayaknya fotonya panen di belakang. Nah, kalau kita berbicara bibit padi unggul yang diharapkan ini bisa menjadi nanti lumbung pangan pada tahun 2024. Nah, awalnya itu bagaimana, Pak? Latar belakang Pak Bupati ini menginisiasi bibit unggul ini? Ya, terima kasih. Dulu ketika saya baru dilantik menjadi Bupati 26 Februari 2021, saya melihat data statistik di Kabupaten Situbondo. Hampir 60% masyarakat Situbondo itu adalah petani. Dan saya melihat bahwa pertanian dengan hanya 5 ton per hektar itu masih belum maksimal. Mana ditambah dengan sarana produksi yang sangat mahal karena subsidi pemerintah sudah terbatas. Masih banyak masyarakat miskin di daerah kami waktu itu di angka 12,22 dan pendapatan per kapita hanya di angka 29 juta. Dan ini tentu menjadikan saya terus berkeinginan bagaimana pendapatan para petani ini semakin lama semakin meningkat. Dan kita tidak bisa hanya dengan memberikan bantuan alsintan. Kalau bantuan alsintan hanya mengurangi biaya operasional para petani.
tetapi kita mencoba mencari bibit baru. Bibit yang unggul, bibit ini adalah masa depan petani. Karena masa depan petani jika bibitnya unggul, hasilnya juga akan menjadi unggul dan pendapatan petani akan luar biasa juga. Nah, inilah yang menjadi tekad kami sehingga kami berusaha mencari ke sana kemari pemulia yang bisa mendapatkan bibit baru ini. Dan terakhir kami berusaha bekerja sama dengan Balai Besar Padi di Subang. Dan kami sejak tahun itu awal 2022 berusaha dengan semangat yang tinggi terus untuk menciptakan bibit ini. Karena bagaimanapun juga dengan penghasilan yang lebih tinggi, dengan pendapatan yang lebih tinggi, tentu masyarakat akan semakin sejahtera. Dan daya ungkitnya bukan main-main karena masyarakat petani kita hampir 60%. Oke, menarik Pak, tadi bibit adalah kunci masa depan. Ya, nah prosesnya bagaimana Pak menuju ke situ sampai akhirnya Situbondo ini punya bibit unggul? Nah dari itu saya perintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan Balai Besar Padi yang ada di Subang. Kemudian kita tindak lanjuti dengan MOU, sebuah kerjasama dengan kita biayai penelitiannya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Awalnya kita tanam di BPP Kapongan. Dari beberapa jenis, banyak jenis yang kita tanam. Dari situ kita pilih 2, yaitu BK Situbondo 01 Agritan dan BK 02 Agritan. Kemudian ini tidak selesai sampai di sini. Kita coba dengan multi lokasi. Jadi kita dicoba di Jawa Barat, dicoba juga di Jawa Tengah, juga dicoba di Jawa Timur, juga dicoba di Bali, dan itu di beberapa kota. Ada yang 3, ada yang 1, ada yang 2. Sehingga hasil padi ini diharapkan bisa ditanam di mana saja. Dan itu tidak selesai sampai di situ. Lulus itu masih ada ujian lagi. Jadi padi ini ditanam di dalam rumah kaca. Kemudian dikasih penyakit pereng coklat dan penyakit hawar daun padi ini. Jadi ternyata dengan warna coklat juga tahan dan lain sebagainya, penyakit yang lain juga. Kemudian oleh Kementerian Pertanian kita dengan Balai Besar bersama kita menyusun proposal kepada Kementerian Pertanian, dalam hal ini Pak Menteri, agar bibit padi ini dijadikan varietas baru di Indonesia ini. Jadi alhamdulillah pada Februari 17 Februari saya masih ingat, 17 Februari 2022 bibit ini sudah dinyatakan bisa dilepas untuk masyarakat. 17 Februari 2023, mohon maaf, 2023. Jadi karena sudah bisa dilepas, kita coba beberapa kali. Termasuk yang terakhir dipanen perdana oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Hasilnya luar biasa. BK1 itu hasilnya 7,3 ton per hektar. BK2 itu hasilnya 8,8 ton per hektar. Jadi luar biasa. Nah Pak, itu tadi ternyata melibatkan banyak pihak ya. Dan itu harus sinergis Pak istilahnya. Jadi semua harus kompak bekerja sama sampai akhirnya jadi bibit yang benar-benar unggul seperti ini. Pihak mana saja sih Pak yang dilibatkan dalam pembuatan akhirnya bisa tercipta bibit unggul ini? Ya banyak pihak lah ya, terutama Balai Besar Padi di Subang. Kita juga pakai pendampingan dari IPB, kita juga perbendian yang ada di provinsi dalam rangka untuk mensukseskan pelepasan varietas barunya. Semua kita lakukan di dalam rangka untuk bagaimana bibit padi ini yang dinilai lebih baik ini segera bisa dilepas untuk masyarakat.
Dan untuk melepas itu ternyata tidak mudah. Ada label-labelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kita ini sekarang masih punya label ungu, putih, kuning, putih, dan sebentar lagi kita akan punya label biru yang itu nanti baru bisa dilepas untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo. Dan alhamdulillah juga Mas, bahwa yang mendengar informasi ini ternyata sudah daerah-daerah sudah banyak seperti Blitar sudah pesan kepada kita, kemudian Subang sendiri sudah pesan kepada kita, kemudian Kuningan, dan bahkan yang paling pesan besar-besaran dari Lampung, luar biasa ini. Jadi menarik. Hanya dengan mendapatkan informasi dari berbagai media saja. Sudah di beberapa daerah Pak. Namun yang pertanyaan selanjutnya apa keunggulannya? Nanti kita akan lanjutkan. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa masih membahas potensi bibit unggul padi BK Situbondo 01 dan 02 Agritan. Nah, ini juga sekaligus diharapkan dapat menjadi jawaban dari krisis pangan nasional. Kita akan membahasnya kembali bersama Bupati Situbondo, Pak Karna Suwandi. Pak Karna, kali ini kita akan membahas keistimewaan dan keunggulan produktivitas padi BK ya, ini sebagai solusi krisis pangan nasional. Keunggulan dari bibit ini apa sih Pak, BK 01 dan 02 ini? Masing-masing berbeda. Kalau BK 01 itu yang pertama anakannya banyak. Di samping anakannya banyak, padi BK Situbondo 01 Agritan ini umurnya sangat genjah. Hanya 75 hari sampai 80 hari. Umurnya ini, genjah ya? Iya, umurnya sangat genjah. Jadi sudah bisa dipanen Mas. Rata-rata selama kami mencoba ini di angka 77 hari setelah tanam. Jadi luar biasa padi ini. Jadi anakannya banyak sehingga tingkat produksinya juga tinggi. Normalnya berapa sih Pak biasanya kalau yang bibit unggul? Hasil uji coba di multi lokasi itu 6,9. Tetapi barusan ketika panen perdana Ibu Gubernur di angka 7,3 ton per hektar. Sedangkan padi 02 BK 02 ini malainya panjang. Jadi palanya panjang, bulirnya yang panjang. Bulirnya panjang. Nah, kalau boleh tanya, enak yang panjang apa yang pendek? Panjang dong, lebih banyak kan berarti. Itu kelebihannya. Inilah yang mempengaruhi produksinya. Karena malainya panjang sehingga tingkat produksinya tinggi. Tetapi anakannya juga tidak berbeda jauh dengan BK 01. Jadi di angka 29, kalau BK1 di angka 33 anakan. Jadi tidak terlalu jauh berbeda. Tapi produksinya lebih tinggi, 8,8 ton per hektar. Bayangkan saja kalau misalnya 1 hektar di Situbondo itu padi itu hanya menghasilkan 4,97 ton. Ini hasil penelitian BPS. Dan barusan yang kami panen itu pun yang mengubin semuanya adalah BPS. Kita serahkan kepada BPS. Ini sudah teruji berarti ya Pak ya? Iya. By data ya? By data. Jadi hasilnya 8,8 ton per hektar. Luar biasa. Oke, jadi panennya itu lebih cepat. Kalau genjah itu artinya lebih cepat. Lebih cepat. Sehingga panennya bisa 4 kali Mas. Bisa sampai 4 kali? 4 kali dalam setahun. Itu yang membedakan dengan yang lain. Nah, supaya dapat gambaran nih Pak, kalau yang bukan bibit unggul emangnya berapa lama sampai bisa dipanen? Antara 110 sampai 120 hari. Oke. Ya. Dan ini cuma 70 hari. Artinya bahkan bisa 7 hari. 1 bulan lebih cepat gitu ya. 1 bulan lebih cepat. Dan yang 02 bulannya lebih panjang, produksinya juga lebih banyak begitu ya. Ini juga sudah teruji tadi karena menggunakan data dari BPS. Alhamdulillah ya. Nilai ekonominya sendiri gimana Pak?
Sekarang kalau dibandingkan secara nilai ekonomis, anggap saja padi biasa itu 5 ton per hektar. Jadi tadi kan 4,97 biar enggak sulit menghitungnya. Anggap 5. Setahun paling banyak panen 3 kali. Maka penghasilan petani hanya 15 ton. Ya, 15 ton. 15 ton kalau dikalikan dengan harga gabah sekarang 5.500 hanya dapat 1 tahun petani hanya dapat 82.500.000 rupiah. Tetapi kalau menggunakan bibit BK, katakanlah sekarang yang mudah dihitung adalah bibit BK02. Hasilnya adalah 8,8 ton per hektar 1 kali tanam. Tapi ini bisa 4 kali tanam, kalikan 4. Jadi 35,2 ton per hektar. Kalau dikalikan dengan harga 5.500, hasilnya itu menjadi 193.600.000. Nah, ini kalau dikurangi dengan yang biasa hanya 82, ada kelebihan nilai ekonomis sebesar 111.100.000 rupiah. Ini secara ekonomis, jadi bisa membantu masyarakat, meningkatkan masyarakat pendapatannya sekaligus kesejahteraannya. Kalau masyarakat peningkatan pendapatannya meningkat tajam seperti itu, mereka akan bisa nyimpan, kemudian bisa menyekolahkan anak-anaknya, sehingga upaya peningkatan SDM di Kabupaten Situbondo dengan sendirinya juga akan berjalan sejalan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Bayangkan saja kalau misalnya di Situbondo saat ini kalau ada 40.000 hektar lahan pertanian, anggap saja 30.000 untuk memudahkan yang tanam padi misalnya. Kalau pakai padi biasa akan menghasilkan hanya 450.000 ton gabah. Tetapi kalau pakai padi BK ini akan menjadi 1.056.000 ton. 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih, 220%. Luar biasa. Jadi makanya banyak daerah-daerah yang sudah pesan, ya bukan karena apa-apa, karena memang padi ini memang sangat luar biasa. Dan padi ini punel, di samping itu putih, di samping putih harum. Siapa yang tidak suka dengan yang harum? Sudah bisa mencium, Pak, nasinya dari sini. Nah, Pak, kemudian itu yang pesan tadi semua lumbung pangan ya. Kalau kita lihat daerah-daerahnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara itu juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Nah, bagaimana ini menjadi solusi karena yang dikhawatirkan, Pak, ada krisis pangan nasional ke depannya. Bagaimana, Pak, ini menjadi solusi dari krisis pangan nasional? Nah, upaya kita awalnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur ketika menyampaikan pada waktu panen padi perdana bahwa cita-cita saya tidak lebih dari 3 tahun yang lalu hanya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat para petani. Karena bibit itu adalah masa depan petani. Oleh karena itu, tetapi dalam perjalanan ketika menemukan padi yang sangat genjah dan bisa ditanam 4 kali, kemudian hasilnya luar biasa, tentu kalau ini bisa ditanam di seluruh Indonesia, saya yakin Indonesia tidak akan import padi lagi, tetapi Indonesia akan swasembada pangan. Dan ini mungkin yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, padi BK ini tidak hanya mengatasi PR Indonesia, tapi juga menjadi mengatasi PR dunia dalam mengatasi krisis pangan dunia itu. Mungkin itu yang disampaikan oleh Gubernur dari hasil panen perdana bersama kami. Situbondo ini Alhamdulillah beliau bersosialisasi kemana-mana, sampai Blitar beli, ya mendengar dari Ibu Gubernur ya. Itu ya, alhamdulillah. Jadi kebanggaan juga gitu ya. Artinya juga tidak hanya mensejahterakan petani, tapi juga nanti kedepannya diharapkan masyarakat juga bisa menuai kesejahteraan itu juga keuntungan dari bibit unggul ini. Nah, Pak, terakhir Pak, BK itu apa sih, Pak? Kalau kita berbicara bibit unggul BK Situbondo 01 dan 02 Agritan. BK itu apa, Pak? Misteri ini, Pak. BK itu adalah Bung Karna. Jadi diambilkan dari nama saya sendiri, karena yang menginisiasi untuk bisa mendapatkan bibit ini adalah saya secara pribadi
dan berupaya ke sana kemari untuk mendapatkan bibit luar biasa saya lakukan sampai terakhir Kepala Dinas Pertanian menemukan lembaga yang memang kredibel di dalam membuat bibit itu, akhirnya kita kerjasama. Tetapi memang saya minta dalam MOU itu nama bibit padi ini adalah milik Kabupaten Situbondo. Kan sementara ini banyak orang yang tidak tahu dengan Situbondo. Jadi kalau saya ke Jakarta, Mas dari mana? Situbondo. Situbondo di mana sih? Nah, saya ingin mencoba mempopulerkan Situbondo dari bibit padi ini. Makanya saya lekatkan di nama bibit ini, BK Situbondo 01 dan BK Situbondo 02, dan saya ingin suatu saat ini bisa menjadi sejarah agar masyarakat Situbondo bisa mengenal bahwa di masa kepemimpinan saya ada bibit baru yang luar biasa yang kita namai BK Situbondo 01 dan 02 Agritan itu. Baik, BK adalah Bung Karna. Terima kasih Bung Karna. Pak Karna, Pak Bupati, terima kasih. Pak Karna Suswandi, Bupati Situbondo sudah bergabung. Kita harapkan semoga ini kedepannya bisa menjadi solusi dari krisis pangan nasional dan menjadi solusi kesejahteraan juga, Pak, terutama bagi para petani dan mereka yang terlibat di sini. Sukses terus, Pak Bupati. Terima kasih atas kehadirannya. Dari Situbondo untuk Indonesia. Dari Situbondo untuk Indonesia. Mantap sudah. Itu tadi wawancara kami dengan Bung Karna, Bupati Situbondo Pak Karna Suswandi, dan pemirsa kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh